Selamat sore teman-teman sekalian. Salam, assalamualaikum. Shalom, assalamualaikum, selamat sore. Selamat Sore, sore. Pak. Ya, kita tetap sehat dan berbahagia di sore kali ini atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hari ini dapat bertemu kembali di mata kuliah biomekanika olahraga. Sejenak akan saya rangkum kembali terkait dengan mata kuliah ini yang perlu nanti kita pahami, sekaligus mengulas masalah kontrak mata kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah biomekanika olahraga. Kita SKS-nya ada 3. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Siap, Bisa, Pak. Ya, mata kuliah kita adalah biomekanika olahraga. Kita bobot SKS-nya ada 3. Ini sekarang di semester 3 kalau tidak salah ya. Kemudian mata kuliah ini membahas terkait dengan berbagai hal, utamanya terkait dengan pengaruh daya dan hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik dilakukan dalam kajian biomekanika olahraga. Di situ nanti kita akan mengenal istilah ada kinesiologi dan ilmu mekanika. Jadi capaian pembelajaran yang ingin kita lalui yakni yang pertama adalah mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan moral, kemudian mampu mengembangkan kajian kritis dan inovatif, kemudian mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian dalam capaian pembelajaran perkuliahan yang kita lakukan ini ada 4. Yang pertama yakni mampu menunjukkan moral, etika, norma, dan kepribadian yang baik selama mengikuti perkuliahan. Kemudian mampu membuktikan pengalaman bagian kehidupan berbangsa berdasarkan ideologi Pancasila. Mampu belajar secara mandiri menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian mampu menalaah biomekanika olahraga dalam bidang kajian tubuh manusia. Ada beberapa pokok bahasan di dalam pembelajaran ini atau perkuliahan sekarang. Nanti akan saya sampaikan buku induknya. Nah, ini ada beberapa referensi utama, kemudian ada referensi pendukung, dan mata kuliah kita akan kita selesaikan dalam 16 kali tatap muka. Ini adalah informasi awal terkait dengan mata kuliah kita di pertemuan pertama. Jadi di samping kita untuk pertemuan pertama itu pengenalan mata kuliah biomekanika olahraga, kita juga melakukan kontrak mata kuliah. Kemudian di pertemuan kedua, nah ini kemudian ada pertemuan ketiga. Jadi di samping ada penilaian terkait dengan nilai kehadiran, juga ada nilai keaktifan dan tugas. Kemudian pertemuan yang keempat, kemudian ada pertemuan yang kelima, kemudian ada pertemuan yang keenam, kemudian ada pertemuan ketujuh, ke-8, kemudian nanti diupayakan di pertemuan yang 8 atau pertemuan 9 itu kita untuk penilaian ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang ke-10, setelah itu pertemuan yang ke-11, kemudian pertemuan 12 hingga nanti pertemuan yang ke-16. Nah, adapun penilaian di dalam mata kuliah ini, yang pertama kita ambil dari tugas. Dari komponen tugas itu meliputi rangkuman materi ajar. Nanti materi akan saya sampaikan, saya share materi-materi pokok sehingga kemudian dapat diambil
resume atau intisari di dalam perkuliahan ini. Kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok. Nanti tugas kelompok dan individu itu melakukan presentasi. Kemudian ada tugas terstruktur dan mandiri. Adapun komponen yang lain di dalam penilaian ini ada aspek kognitif dan kemudian keterampilan di dalam presentasi. Kemudian untuk bobot nilai itu nilai 0 mulai dari 0 sampai dengan 100. Nah, ini terkait dengan konversi nilai. Jadi nanti teman-teman sekalian, Bapak Ibu bisa menelaah. Jadi kalau target capaian saya sampai di mana, nilai yang akan saya dapatkan seperti apa. Mulai dari nilai A sampai dengan nilai E. Saya pikir itu untuk informasi terkait dengan mata kuliah ini. Jadi nanti saya pikir sudah dipahami. Sejauh ini dari ulasan apa yang saya sampaikan dari rencana pembelajaran semester ini, apakah sudah bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Bisa. Siap. Siap, Pak. Terima kasih. Ini yang hadir hari ini ada Bu Dina, kemudian ada Pak Alfius. Ini meskipun mahasiswa saya dulu, tetapi karena sekarang sudah bekerja, ya, maka saya panggil Pak. Kemudian ada Bu Margarita, kemudian ada Bu Yuliansyah, dan Pak Wilhelmus hari ini izin. Mudah-mudahan cepat sehat. Nah, ini akan kita beranjak ke materi di dalam perkuliahan. Saya ulang kembali. Saya siapkan ya. Saya buka dulu. Serba-serbi terkait dengan biomekanika olahraga. Jadi ada beberapa, sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang berkaitan tentang biomekanika olahraga ini. Jadi biomekanika di dalam sport science atau ilmu keolahragaan ini ada beberapa hal yang kemudian ingin kita lakukan. Baik terkait dengan fungsi, optimalisasi, dan kunci sukses. Fungsi di dalam biomekanika olahraga ini di dalam sport science yakni mampu hadir untuk memberikan atau mengadakan tes monitoring dan evaluasi terkait dengan capaian olahraga prestasi khususnya, kemudian optimalisasi yang diharapkan yakni volume latihan yang dilakukan menjadi lebih baik untuk menghasilkan atlet yang memiliki kemampuan olahraga yang tinggi. Kunci sukses dari biomekanika olahraga yang diharapkan untuk olahraga prestasi, saya pikir ya tentu saja untuk meningkatkan prestasi olahraga secara maksimal. Nah, ini adalah beberapa hal yang melingkupi atau menunjang di dalam sport science. Saya ulang kembali, biomekanika salah satunya. Di samping itu ada ilmu faal atau fisiologi olahraga, ada ilmu kepelatihan, ada ilmu psikologi olahraga, sport nutrition atau gizi olahraga, kemudian ada sport medicine atau kedokteran olahraga. Nah, terkait dengan biomekanika olahraga ini, jauh sebelum kita mendapatkan informasi terkait dengan biomekanika olahraga di tempat kuliah kita atau di bangku kuliah, sesungguhnya di beberapa negara Eropa khususnya, sejak dekade sebelum tahun 1960 itu sudah dibahas terkait dengan ilmu biomekanika. Ada yang mengawali dengan kinesiologi olahraga, kemudian hingga setelah abad ke-20 kita fokus di biomekanika olahraga yang di dalamnya ada kinesiologi dan lain sebagainya. Termasuk juga mulai ada departemen yang membahas atau membidangi terkait dengan biomekanika olahraga.
Nah, beberapa pengembangan profesional telah dilakukan untuk mengembangkan ilmu biomekanika olahraga, khususnya di Amerika. Jadi Asosiasi Physical Education and Physical Health di Amerika itu mulai mengkaji secara spesifik biomekanika olahraga dalam kajian kinesiologi itu tepatnya setelah tahun 1960-an. Kemudian setelah tahun 90-an maka berdiri Akademi Biomekanika. Di Amerika khususnya mulai tahun 1970, tepatnya setelah tahun 1960-an, organisasi atau lembaga yang mengkaji terkait dengan biomekanika ini semakin masif. Hingga kemudian muncullah jurnal-jurnal yang kemudian membidangi atau membahas atau mengkaji terkait dengan aplikasi dan ilmu biomekanika di dalam olahraga. Nah, ini sedikit saya ulang kembali terkait dengan kinesiologi. Jadi kinesiologi ini ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia yang ditinjau dari ilmu pengetahuan. Ada dua aspek yang penting. Yang pertama ada kinesiologi anatomik, kemudian ada kinesiologi mekanik. Nah, kalau kinesiologi anatomik ini kajiannya lebih condong kepada anatomi. Jadi anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda-benda hidup atau mati yang utamanya adalah berhubungan dengan aktivitas kita sendiri sebagai manusia. Nah, lebih spesifik lagi, dua hal tadi, kinesiologi maupun kinesiologi anatomik dan kinesiologi mekanik. Kalau kinesiologi mekanik ini lebih ke mekanikanya. Nah, dari semuanya ini kemudian menghasilkan rumusan terkait dengan biomekanika. Jadi ilmu yang berkaitan tentang kita, makhluk hidup maksudnya manusia, dalam bidang keolahragaan yang membahas masalah mekanika di dalam olahraga. Konsep dasar atau ilmu dasar yang diambil adalah dari ilmu fisika khususnya. Nah, ini beberapa hal di awal, kemudian saya ulas kembali ya. Nah, berikutnya lagi saya buka di dalam slide yang berikutnya. Ini tentu nanti akan mengingatkan kita kembali. Kalau kita belajar di ilmu anatomi khususnya, jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan plan of the human body. Jadi perencanaan di dalam aspek gerak tubuh kita. Jadi ada gerak ke samping, ada gerak ke atas dan ke bawah. Nah, istilah itu kemudian dikenal dengan sagittal plan, ada transverse plan, frontal plan. Nah, ini beberapa hal contoh gerakan dari beberapa yang tadi saya utarakan. Nah, titik-titik ini membuktikan bahwa disitulah tentu ada sudut-sudut yang kemudian menjadi tumpuan di dalam aspek geraknya. Ini contohnya. Nah, kemudian secara lebih spesifik, ini saya sekedar mengingatkan kembali bahwa biomekanika olahraga ini merupakan ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia serta mempengaruhi atau berpengaruh untuk menghasilkan atau maaf ya saya koreksi ya. Jadi, ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia serta pengaruh yang dihasilkan oleh gaya tersebut pada aktivitas olahraga. Tujuan di dalam mempelajari ilmu biomekanika di dalam olahraga ini, yang pertama adalah menganalisis teknik secara tepat dan cermat.
kemudian memperbaiki performa, memilih peralatan yang sesuai, kemudian mengembangkan teknik-teknik yang baru. Nah, rangkaian dari semuanya itu tentu kita harus kuat dan kokoh di dalam ilmu anatomi khusus. Karena di situ kita akan belajar terkait dengan syaraf dan otot. Sebagai contoh, misalnya pada gerakan olahraga bola basket. Nah, ini seseorang yang kemudian melakukan gerakan dasar mempassing bola, itu ada beberapa otot yang kemudian bekerja. Jadi ada deltoid, kemudian bicep brachii, rectus abdominis, gluteus medius, kemudian rectus femoris, kemudian ada tibialis posterior. Nah, istilah-istilah ini tentu kalau kita pernah belajar berstudi di olahraga, baik itu di pendidikan jasmani, pendidikan kepelatihan, maupun di ilmu keolahragaan, tentu bukan sesuatu yang asing. Nah, ini yang kemudian tadi sempat saya singgung terkait dengan konsep fisika di dalam biomekanika olahraga. Nanti kita akan mengenal beberapa bentuk gerak. Jadi ada gerak linier, bagaimana benda mengalami gerak linier bila dalam waktu yang sama bergerak menempuh jarak dan arah yang sama. Kemudian ada gerak anguler, di mana benda mengalami gerak anguler bila dalam waktu yang sama bergerak menempuh sudut yang sama dan arah yang sama. Ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi rujukan berikutnya di dalam kita mempelajari ilmu biomekanika olahraga ini. Ada referensi yang kemudian dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan kita. Jadi buku ini ditulis oleh Dr. Asim yang berjudul Pengembangan Gaya dalam Gerak Manusia. Nah, buku ini menarik karena di dalamnya menjadi sumber rujukan kita yang memudahkan untuk mempelajari ilmu biomekanika olahraga di S2 ini. Di dalamnya membahas terkait dengan gaya, adapun kajiannya berikutnya ada hakikat gaya, gaya internal, gaya eksternal, kemudian ada pengembangan gaya, yang di dalamnya ada gaya eksternal dan internal, ada kerja mekanik, kemudian ada kerja otot, momen gaya, alat penggerak sederhana, aksi otot berganda, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pengembangan gaya, kemudian ada pemindahan gaya atau transfer of force untuk memperoleh jarak maksimum. Kemudian ada pengembangan gaya untuk menghasilkan kecepatan dan ketepatan, dan lain sebagainya. Nah, kita memasuki di bab 1 terkait dengan hakikat gaya. Nah, gaya itu dapat didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda diam atau bergerak. Oleh karenanya, gaya dapat menyebabkan benda tetap diam atau menyebabkan benda bergerak. Jadi, gaya yang menggerakkan tubuh manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu gaya internal adalah gaya yang dihasilkan tubuh melalui kontraksi otot. Kemudian ada gaya eksternal, yakni gaya yang dihasilkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Tekanan udara, tekanan air, gesekan, dan lain sebagainya. Gaya secara mekanika diformulasikan dalam rumus F M kali A. F itu gaya, M itu massa, dan A adalah percepatan. Atau V itu kecepatan dan T adalah waktu. Ada contoh di dalam penerapannya, itu nanti dapat dibaca secara seksama di dalam buku yang sudah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian peroleh. Nah, berikutnya adalah gaya internal. Jadi, gaya internal ini ditandai dengan rumus F M kali A.
Karena apa? Melalui gerak otot tubuh dapat meningkatkan massa ataupun percepatan untuk meningkatkan gaya. Nah, kita langsung simak beberapa penjelasan berikutnya. Bahwa gaya internal ini dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah menstabilkan bagian-bagian tubuh untuk meningkatkan gaya. Kemudian ada peningkatan percepatan untuk meningkatkan gaya dan meningkatkan massa untuk meningkatkan gaya. Nah, sekarang kita kembali ke lanjutan berikutnya. Ini saya memberikan ulasan, tentu ini sudah dapat ya materi. Tapi untuk mengingatkan kembali rasanya tidak ada kelirunya. Jadi biomekanika itu sesungguhnya kalau kita pelajari secara lebih mendalam, nanti kita akan belajar tentang dua hal. Jadi yang pertama ada kinematika dan kinetika. Jadi kinematika itu ilmu tentang deskripsi dari semua jenis gerakan yang tidak menyangkut tentang gaya yang menyebabkan terjadinya gerakan. Jadi tadi sudah saya singgung ada linear dan angular. Jadi kalau linear itu berhubungan dengan posisi, angularnya berhubungan dengan posisi kecepatan, percepatan. Ini di dalam kinematika. Kemudian ada kinetika, cabang mekanika yang memperhitungkan gaya, menghasilkan atau mengubah gerakan. Sama ada linear dan angular. Jadi kalau linear ini berhubungan dengan gaya, angularnya berhubungan dengan torsi. Siapa yang berkepentingan untuk belajar biomekanika? Tentu adalah kita semua. Jadi ada pembina olahraga, pelatih olahraga, guru olahraga, fisioterapis, pengembang alat-alat olahraga, atlet, dan lain sebagainya. Ini tadi sudah disinggung. Nah, sekarang kita coba untuk lebih mendalami tentang beberapa pengertian lanjutan. Jadi tadi ada gerak linier, ada gerak angular. Nah, nanti kita akan menemukan ada istilah namanya gerak parabola. Jadi gerak parabola ini dicirikan dengan adanya sudut elevasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh lintasan bola atau peluru dengan bidang datar. Terdiri dari dua macam gerak, yaitu gerak mendatar. Jadi di situ ada gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak vertikal. Jadi kalau gerak mendatar itu lurus ya, lurus ke depan. Kemudian kalau gerak vertikal itu dari atas ke bawah atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, dua titik terpenting di dalam gerak yang dimaksud itu nanti kita akan menemukan ada titik tertinggi dan titik terjauh. Ini adalah beberapa contoh ilustrasi terkait dengan sudut elevasi di dalam gerak parabola. Nah, ini. Oke, sekarang saya tambahkan sedikit. Nanti mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Atau ada yang ingin disampaikan sebelum saya tambah? Lanjut. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, memang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa biomekanika ini bermanfaat untuk semua elemen dalam olahraga, baik itu pelatih dan sampai dengan atlet maupun pembuat alat olahraga. Tetapi kan namanya olahraga itu luas ya. Ada olahraga yang memang butuh tubuh otot dan sebagainya, tetapi ada olahraga yang hanya membutuhkan berpikir. Ya. Jadi apakah biomekanika juga dipakai dalam olahraga-olahraga seperti itu? Jadi penerapan biomekanika ini sebenarnya untuk olahraga yang seperti apa? Kemudian ya, yang membutuhkan biomekanika ini olahraga seperti apa sehingga
kita sebagai insan olahraga juga memberikan informasi-informasi ini, bahwa misalnya kemarin saya ada pertandingan pencaksilat di sini. Ya, Saya sempat di awal pembukaan saya juga menyampaikan bahwa seorang pelatih itu tidak hanya mengandalkan pengalaman dia berlatih selama waktu muda kemarin itu latihan banyak, kemudian bermodalkan pengalaman itu dia jadi ya, pelatih, tetapi banyak hal yang harus diisi oleh seorang pelatih, dan salah satunya tentang psikologi olahraga gitu. ya, Sehingga dalam mendampingi atletnya bertanding, ya, hal-hal seperti itu dapat diterapkan, dan mungkin ya, salah satunya adalah biomekanika olahraga. ya, Dan kalau memang pada olahraga-olahraga seperti itu, sedangkan olahraga-olahraga yang menerapkan hanya dengan pikiran saja, itu ya, apa biomekanika ini nanti bermanfaat ke tidak? Karena ya, biasanya kalau pelatih-pelatih yang ada di olahraga itu mungkin mereka tidak tidak merasa kalau tidak membutuhkan ini, mereka juga tidak peduli bahwa ini penting untuk seorang pelatih. Karena kalau dibilang pelatih berarti semua secara umum ya, ya, untuk semua pelatih olahraga. ya. Seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Margarita. Jadi saya tanggapi dulu di awal. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga aktif untuk kita berdiskusi, karena di S2 khususnya ini yang diharapkan adalah kita saling memberikan informasi, ada feedback. Jadi tidak hanya dosen yang memberikan informasi terkait dengan pengetahuan, tetapi ada kalanya mahasiswa juga berhak untuk memberikan informasi sekaligus memberikan respon atas apa yang disampaikan. Menanggapi apa yang diinformasikan oleh Bu Margareta, bahwa saya sepakat dan sependapat bahwa sesungguhnya olahraga-olahraga khususnya olahraga prestasi ini membutuhkan sentuhan sport science. Salah satunya adalah ilmu biomekanika olahraga. Kemudian yang ingin saya tambahkan adalah bahwa tidak semuanya tentu proporsi utamanya kemudian mengadopsi atau mengaplikasikan ilmu biomekanika olahraga. Contoh misalnya olahraga bridge, olahraga catur. Ini tentu hal-hal yang mendalam terkait dengan teknik atau aturan di dalam permainannya ini lebih banyak menggunakan sisi kognitifnya. Nah, adapun olahraga-olahraga yang kemudian banyak menggunakan atau mensubstitusi aspek fisik, terutama olahraga-olahraga bergu dalam bentuk permainan, ataupun olahraga perorangan yang kemudian membutuhkan analisis perhitungan seperti atletik, kemudian ada renang, dan lain sebagainya. Ini tentu untuk memberikan kesempurnaan atau evaluasi gerakan, ilmu biomekanika ini tentu hadir dan sangat dibutuhkan. Nah, permasalahannya sekarang ini adalah tidak semuanya dari kita mampu untuk melakukan analisis atau kajian terkait dengan pokok-pokok di dalam ilmu biomekanika olahraga. Karena dasar di dalam ilmu biomekanika olahraga ini tentu adalah ilmu eksak atau ilmu alam. Lebih khusus lagi, kita tentu harus belajar lebih fasih di dalam konsep-konsep ilmu fisika. Nah, ini tentu tidak semuanya kita menguasai hal itu. Nah, catatan yang kedua adalah kalau kita berbicara analisis biomekanika secara lebih komprehensif, maka kita juga akan banyak membutuhkan sarana prasarana yang tidak sederhana. Misalnya kita membutuhkan kamera yang terstandar, tidak hanya kamera yang digunakan untuk memotret gerakan atau gambar, kemudian di situ juga harus ditopang dan ditunjang dengan perangkat-perangkat elektronik yang lain seperti ada sonar, kemudian ada perangkat laptop yang khusus atau komputer yang khusus, kemudian tempatnya pun harus memadai dan representasi. Kalau untuk tempat sesungguhnya dari beberapa venue yang kemudian sekarang ini kita manfaatkan, dari venue-venue yang
telah ditinggalkan oleh PON itu sebetulnya sangat representatif. Nah, tinggal penguatan dari sisi sarana prasarana yang lain, jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk menganalisis dan mengkaji ilmu biomekanika itu untuk diterapkan di olahraga-olahraga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya upgrade ilmu. Jadi pelatih atau calon pelatih atau atlet atau mantan atlet yang mau ke pelatih, upgrade terkait dengan ilmu perwasitan dan ilmu pelatihan sedikit banyak, syukur-syukur itu juga ada proporsi ilmu biomekanika. Tidak hanya menghadirkan pakar yang hadir untuk pelatihan konsep ilmu kepelatihannya, tetapi juga benar-benar menghadirkan orang yang paham terkait dengan ilmu biomekanika olahraga. Sehingga aplikasi atau penerapan yang paling sederhana sekalipun itu bisa diserap oleh kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah bukan zamannya lagi seorang pelatih, seorang atlet, seorang guru, atau seorang mahasiswa yang belajar di bidang ilmu olahragaan, baik itu pendidikan jasmani, pendidikan kepelatihan, maupun ilmu olahraga. Itu pihak-pihak yang lain yang tertarik untuk mengkaji ilmu olahragaan, tidak ada alasan lagi untuk tidak mau belajar. Karena bidang kita luas. Jadi misalnya lulusan dari pendidikan olahraga ini, kita tidak hanya berbicara masalah ilmu kependidikan atau ilmu keguruannya saja. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian bisa menjadi peluang. Sesuatu yang sulit itu sesungguhnya peluang untuk kita. Karena tidak banyak orang yang akan belajar di situ. Itu kata kuncinya, saya pikir. Yang lain mungkin ada tanggapan? Atau bagaimana ini? Ya, karena Bapak Ibu ini terus terang sudah di S2, sebentar lagi akan menghadapi tesis. Ini juga kritik untuk kita sekalian ini. Saya merindukan tesis-tesis itu tidak seragam. Misalnya satu angkatan bicara masalah pembelajaran atau metode pembelajaran di sekolah. Atau kemudian ada satu angkatan itu yang di situ bicara masalah survei, kemudian analisis otot A, otot B. Ya ini kan sesungguhnya kan bidang kita luas ya. Ya termasuk bidang-bidang kajian yang lain seperti sosial budaya di dalam ilmu olahragaan ini kan menurut saya juga cukup menarik. Ada yang mau disampaikan atau diinformasikan atau ada tanggapan? Jika tidak, saya lanjutkan. Jelas kok. Ya, oke, saya tambahkan ya. Bentar, ini saya tampilkan dulu. Nah, ini tadi yang saya singgung terkait dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi, cirinya ini memiliki kecepatan yang konstan, ditandai dengan rumus X V kali T. Jadi, X itu perpindahan tempat di dalam massa M ya. Kemudian ada V itu kecepatan dalam meter per detik. Ya. Kemudian ada T itu waktu dalam detik. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Ini memiliki percepatan yang konstan. Ditandai dengan rumus V, T sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian ada X sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Kemudian ada VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali A kali X. Jadi VT itu kecepatan akhir dalam meter per detik, V0 itu kecepatan awal dalam meter per detik. Ada A itu percepatan dalam meter per detik pangkat 2,
ada X itu perpindahan tempat dalam M meter ya tadi maksudnya ya. Kemudian ada T waktu dalam detik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah perbedaan antara kecepatan dan percepatan? Jadi kecepatan itu apa? Percepatan itu apa? Ini saya masukkan untuk catatan dalam lini cakupan dan respon. Mari, siapa yang cepat, dia yang dapat. Masa saya terus yang harus berbicara? Yo, salah tidak apa-apa karena tidak ada dihukum suruh lari dan lain-lain ini. Tidak disuruh push up. Percepatan apa? Kecepatan apa? Izin Bapak, Ya, saya ya, ingin menjawab tapi ini tidak tahu benar, bukan tidak tahu tapi menurut ya. saya percepatan itu macam percepatan itu tidak berpindah tempat tapi dengan durasi waktu yang cepat. Kalau kecepatan itu menempuh jarak begitu dengan waktu yang cepat. Oke. Kecepatan, Yang kecepatan itu macam kita menempuh sesuatu dengan jarak yang secepat-cepatnya. Tapi kalau percepatan itu durasi waktu yang kita jalankan walaupun kita tidak bergerak. Ya, oke, menurut terima saya seperti kasih. begitu Pak. Siapa Pak? Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang apa. Jangan takut ya. Siapa Ayo, Pak? nanti saya tambahkan untuk dari semua jawaban ini kemudian saya rangkum, kemudian saya berikan penjelasan yang lebih lengkap. Siapa Pak? Mari silakan. Saya Izin. Pak. Ya, silakan Bu. Iya. Oke, tentang kecepatan ini berbicara tentang jarak suatu jarak yang ditempuh dengan seberapa cepatnya Ya, bagi sebuah benda pada suatu waktu atau tempat. Ini ya, dalam besaran vektor, sedangkan percepatan ya, itu perubahan yang terjadi pada sesuatu kecepatan ya. dalam waktu tertentu. Seperti itu, Pak. Mantap. Wah, yuk yang muda jangan sampai kalah sama Bu Margareta ini. Yuk, mari. Yuk, mari. Yuk. Ini jadi tidak bisa pilih kacang, urut kacang ini karena kalau di S1 kan jumlahnya banyak. Kalau di S2 ya kita berapa ini berenam ya mau nggak mau harus jawab. Jadi kalau sudah jawab gugur kewajibannya. Silakan. Izin Bapak saya. Ya, Kalau menurut saya terkait kecepatan dan percepatan itu, untuk kecepatan itu suatu benda atau sesuatu yang bergerak dengan cepat, Bapak. ya. Oke. Dengan sesuatu yang bergerak dengan cepat sesuai dengan jarak yang ditentu. Terus yang kalau percepatan itu perubahan kecepatannya Bapak dari satu objek bergerak ke objek lain begitu. Oke, terima kasih. Ya, jawaban saya tampung. Silakan, Bu Dina. Jadi tidak bisa lari ini karena kita Pak, cuma berenam. kalau yang saya dapat ini Pak, kalau kecepatan itu adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu, dan sedangkan percepatan adalah tingkat pertambahan pertambahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan meter per sekon kuadrat atau M S
apa ini, S2 Kak, Pak. Mungkin seperti itu yang saya dapat, Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Oh, tidak masalah. Nah, ini mau tidak mau tinggal yang terakhir ini. Mau jawab sendiri atau bagaimana ini? Ya, silakan. Tinggal satu orang. Halo. Ya, jangan sampai yang kuliah ini mamahnya atau omnya ini. Siap, Bapak. Bukan. Ya, ayo silakan. Silakan, Dek. Bapak kalau kecepatan izin sesuatu yang berpindah tempat. Ya. Halo. Siap, Bapak. Ya, lanjut. Percepatan adalah jarak. Jarak. Apa, Dek? Diulang kembali coba. Ini lagi di mana? Halo. Iya, Bapak. Iya, Bapak Lagi. di gereja, Bapak. Oh, di gereja. Oke, ya sudah. Tidak apa-apa. Daripada saya mengganggu ibadahnya. Oke, sudahlah ya. Jadi saya sempurnakan dari jawaban Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara kecepatan itu, kita akan berbicara terkait dengan perpindahan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bu Margareta. Nah, kemudian di dalam fisika, percepatan itu kita mengenal ada juga istilah yang lain, yakni akselerasi. Jadi, makanya ada kelas akselerasi itu kan kelas percepatan. Jadi kelas yang lebih dari kelas yang normal. Kan? Maka dalam fisika percepatan itu juga dikenal dengan akselerasi. Apa yang dimaksud dengan percepatan atau akselerasi? Yakni perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Nah, akselerasi ini merujuk pada sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Jadi, dalam hukum kedua Newton itu kita akan mengenal ada rumus namanya M kali S pangkat 2. Nah, sekarang ya, apa kaitannya antara kecepatan dan percepatan? Jadi, kecepatan itu dapat berubah baik besarnya maupun arahnya. Kemudian perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu disebut dengan percepatan. Nah, percepatan juga punya arah sehingga percepatan juga besaran vektor. Nah, kemudian jikalau sebuah benda mengalami pertambahan kecepatan ke arah yang sama dengan arah kecepatan, maka gerak benda itu dipercepat. Nah, ini adalah definisi awal terkait dengan kecepatan dan percepatan. Nah, kita tidak perlu bingung, ada istilah yang disebut dengan akselerasi. Itu maksudnya. Nah, hari ini saya pikir cukup sekian untuk materi kita. Nanti minggu depan kita akan membahas lebih detail terkait dengan gaya berat dan gaya gesek yang di dalamnya nanti ada hambatan dan juga tekanan udara dan juga hambatan air. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan gaya yang di dalamnya nanti ada gaya eksternal dan internal. Nah, buku ada beberapa materi juga yang nanti bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu dulu ya. Apakah ada tanggapan? Cukup Halo. jelas. Oke, terima kasih atas partisipasinya, responnya,
dan kehadirannya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita sekalian. Salam, assalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa kembali. Siap, selamat sore Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas ya. materinya. Izin untuk keluar ya.